Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nawaitu qira'atul Qur'an taqarruban ila Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليه السلام. Ketika kita selesai membaca surah Al-A'la, pada ayat yang terakhir Suhufi Ibrahim wa Musa, ini ada nama Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kita disunahkan untuk membaca alaihis salam. Semoga keselamatan atasnya atas Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Walaupun sudah dimaksum, para nabi itu adalah manusia yang sudah diampuni dosanya, manusia yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya kita juga mendoakan kepada beliau yang banyak berjasa ya.
banyak sekali mukjizat yang Allah turunkan kepada para nabi. Ada mukjizat itu merupakan sebagai dakwahnya para nabi yang Allah spesialkan untuk mengalahkan orang-orang non-muslim yang terutama memusuhi kepada nabi-nabi tersebut ya. Oke. Nah, sehingga dengan adanya mukjizat, dan ini memang bukan sihir ya, mengalahkan kepada orang-orang yang memang banyak yang berbuat sihir, sehingga Allah turunkan mukjizat, artinya untuk mengalahkan, melemahkan orang-orang yang memang menandingi ya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan mukjizat, sehingga dengan mukjizat hikmahnya orang-orang banyak yang beriman kepada Allah lewat adanya petunjuk ataupun hidayah yang Allah turunkan kepada para nabi. Setiap nabi juga banyak sekali mukjizat ya, seperti Nabi Muhammad SAW mukjizatnya banyak sebagai panutan kita semua ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak semata-mata mengutus engkau kecuali untuk rahmat sekalian alam. Pemirsa TikTok, selamat malam semuanya. Semoga Allah selalu berikan kepada kita hidayah dan taufiknya, dan berikan selalu sehat. Untuk apa sehat? Untuk panjang, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sehat, ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah ya, itu memberikan semangat kepada kita. Beda lagi dengan ketika kita sakit ya yang namanya hidup, ada kadang sakit, ada kadang sehat. Tapi kalau kita bandingkan antara sehat dan sakit ya, kebanyakan Allah berikan waktu kepada kita itulah kesehatan. Ini terus terang saja ya, karena memang kita manusia biasa yang Allah berikan kepada kita cobaan. Allah memberikan kepada kita penyakit, Allah memberikan kepada kita sakit, itu bukan suatu penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sakit kita akan semakin mendekatkan diri hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan sehat, banyak orang yang lupa dengan ujian sehat tersebut ya, sehingga orang memanfaatkan kesehatannya dilalaikan masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terus terang sajalah, pribadi saya juga mungkin ya, yang namanya kewajiban kadang kita tidak meninggalkan tapi dilalaikan. Nah, ini kan merupakan pelalaian ataupun cek orang istilah Sunda mah diengke-engke, kadang kan jadi bangke. Makanya kebaikan hablum minallah, hablum minannas jangan sampai dinanti-nantikan ya, ataupun dilalaikan. Harus sesegera mungkin apabila kita ada panggilan ilahi Rabbi ya, azan untuk sholat, kita segera mungkin. Sebab itu Allah sangat suka sekali pada orang yang menyegerakan dalam berbuat kebaikan. Beda dengan melalaikan. Allah benci kepada orang yang melalaikan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pun begitu juga sebagai seorang ibu, ayah yang memerintahkan kepada anaknya untuk berbuat kebaikan, ataupun disuruh ke warung, disuruh ke toko ya, disuruh beli anu tapi dilalaikan ya anaknya, maka pasti kudu orang tuanya pun akan merasa ya cengkeh begitu ya. Nah itu
Makanya harus segera. Perintah Allah, perintah Rasulullah, perintah kedua orang tua dalam hal kebaikan, sesegera mungkin kita melaksanakannya. Oke, pemirsa TikTok, YouTube, dimanapun Anda berada, ya mudah-mudahan di ini malam, karena memang ini kehidupan di dalam dunia, Allah gantikan siang dengan malam, malam dengan siang. Untuk apa itu siang? Untuk bekerja, ya, mencari ma'isyah ataupun penghidupan, ya, untuk kita bisa berpakaian, bisa makan, bisa menempati tempat tinggal, ya, karena memang manusia makhluk sosial, ya, makhluk yang tidak terlepas dari bantuan orang lain. Tentunya ada yang menjadi bos, ada juga yang menjadi bawahannya. Nah, itu merupakan tidak bisa terpisahkan manusia itu, ya. Ketika sakit pun manusia berobat kesana kemari kan pingin sembuh, ya. Itu pingin sembuh kembali. Nyariat itu hukumnya wajib, ya, ikhtiar, ya. Setelah kita nyariat kesana kemari berobat tapi tidak kunjung sembuh, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lagi berobat kesana kemari, ya. Dan yakin biaya yang kita keluarkan itu bisa berpahala, dan yakin berpahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan yakin akan Allah gantikan, ya, bahkan kesabarannya pun itu bisa Allah gantikan dengan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita punya sifat sabar, tabah, dan tawakal, ya. Allah memberikan penyakit kepada kita baik ringan, sedang ataupun berat, itu bukan penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menguji sampai di mana kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana kita punya sifat sabar. Ya. Kalau kita sabar, ya, maka luluslah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sabar, berarti kita, ya, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak punya sifat sabar, ya. Innallaha ma'asy-syaabirin. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sungguhnya Allah, innallaha yuhibbus sabirin. Sungguhnya Allah bersama ataupun mencintai orang-orang yang berbuat kesabaran. Tugas kita adalah watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Saling menasihati akan kebenaran dan saling menasihati akan hadirnya suatu kesabaran. Yakin kita jangan sampai husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Diberi penyakit, ya, tak kunjung sembuh. Ini merupakan ada hikmah pastilah di setiap musibah, di setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga ada malam, ada siang. Malam untuk beristirahat, siang untuk bekerja, ya. Oke. Bekerja siang malam, duniawi dan ukhrawi, ya. Kadang ada orang yang malam melaksanakan tugas piket, juga itu termasuk adalah melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan keluarganya. Sip malam, sip pagi, sip siang di pabrik itu kan, saudara. Kalau kita lihat di daerah Bandung ataupun daerah kota-kota besar yang namanya pabrik itu kan siang malam terus gak ada hentinya. Ya, ada orang yang sip pagi, sip siang, sip malam, ya, sip sore juga gitu. Itulah sama-sama ma'isyah gitu, ya. Memang kewajiban juga gitu. Nah, saudara, Allah ciptakan malam sebenarnya untuk beristirahat, ya.
supaya kembali segar kembali pada esok hari kita melaksanakan aktivitas baik duniawi ataupun ukhrawi harus memang seimbang. Jangan sampai kita terlalu memikirkan masalah keduniaan sampai lalai masalah akhirat. Ingat, kita hidup tidak hanya satu kali, tapi akan ada lagi kehidupan setelah kita kematian. Itulah kehidupan yang sejati, kehidupan yang tidak akan diulangi lagi seperti hanya kehidupan hanya sementara di alam dunia ini, tapi kehidupan akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan yakin hari akhirat itu merupakan lebih baik ya, dan kekal ya. Itu walal akhiratu khairul laka minal ula, dan hari akhirat itu ya, lebih utama daripada dunia ya. Tugas kita adalah keseimbangan. Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya Nabi Muhammad SAW bersabda, i'malu lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wada. I'malu lidunyaka, bekerjalah kamu untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Supaya timbul semangat kerja, seolah-olah kita bekerja duniawi, seolah-olah kita akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika, dan bekerjalah kamu untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah kamu akan mati besok. Supaya timbul kehusuan dalam sholat, supaya timbul kehusuan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita akan mati besok. Timbul kehusuan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kaya-kaya seolah-olah kita akan mati besok. Ini memang tugas kita adalah seimbang antara duniawi dan ukhrawi. Kami juga masih belajar. Memang manusia belajar dan terus belajar. Tidak ada orang yang memang sok dalam masalah kebaikan. Jangan sampai ada rasa takjub ataupun ama yang memang takjub ya. Merasa lebih lebih baik dari orang lain, lebih mulia daripada orang lain. Ibadah kita lebih dari orang lain, itu jangan sampai terjadi seperti hal itu ya. Sebab itu bisa menggugurkan seluruh amal kebaikan kita yang telah kita dikerjakan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Kebaikan tersebut Allah akan hapus, dan tiada gunanya bila mana kita merasa diri paling baik ya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Takabur dalam amal, takabur dalam ibadah itu enggak boleh ya. Oke, jadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk seimbang duniawi dan ukhrawi ya. Ada saatnya kita sholat, ada saatnya kita ibadah kepada Allah, ada saatnya kita puasa Ramadan ya. Ada saatnya kita sedekah, ya, infak, berbuat baik kepada sama manusia. Ada saatnya kita melaksanakan mencari nafkah pagi, siang, sore, kadang malam, ya. Orang-orang yang sedang di pasar mungkin sudah bersiap-siap ya. Pukul 2 dini hari itu adalah pasar subuh, itu kan maisah ya, sama juga maisah. Nah, di sini tantangannya ya, ketika datang waktu subuh,
Ya, makanya berhentilah dulu untuk beraktivitas sejenak, ya, untuk melaksanakan akhirat. Jadi baik yang olahraga ataupun yang berada di pasar tetap ya pas datang waktu subuh berhenti dulu sejenak. Bisa yang namanya jualan bisa digantikan dulu oleh saudara kita, ya. Jadi istilahnya tetap jual beli ada yang dipercayakan, dibadalkan. Nanti kalau kita sudah selesai sholat baru kita jualan lagi, dan yang belum sholat dulu, begitu kan, sedih saling bergantian lah gitu, supaya bisnisnya terus lancar. Bahkan kalau misalkan orang-orang yang ada di pasar itu pukul 2 kan sudah standby ya. Nah sebelum pukul 2 alangkah baiknya kita ambil air wudhu dulu, kemudian sholat paling dikit 2 rakaat, ya, sholat tahajud, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan di sana kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah, munajat kepada Allah. Semoga diberikan keberuntungan, keberhasilan, keberkahan dalam bisnis tersebut. Yakin akan banyak keberkahan bila mana kita sebelum melaksanakan maisha kita menghadap diri dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap menjaga kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Bukan sekedar kita hidup di dunia saja, tapi di akhirat pun. Sehat sing eling hirup ayat tungtung. Nah itu kan sebuah singkatan yang memang berupa nasihat juga ya. Sehat sing eling hirup ayat tungtung, nah gitu. Bukan cuma sekedar kita hidup di dunia saja, tapi di akhirat itu lebih kekal abadi, dan setelah akhirat kita tidak akan kembali lagi ke alam dunia. Jadi lemur urang nusa jati mah lain di alam dunia, tapi di akhirat, ya, tidak ada kematian lagi setelahnya kita masuk ke alam akhirat. Setiap manusia pasti akan memasuki alam barzah, alam penantian. Sebelum itu merupakan awal dari alam akhirat adalah alam barzah. Ada nikmat dan siksa kubur itu ada di alam barzah. Sesuai apa yang kita laksanakan di alam dunia, maka akan kita tuai juga nanti di alam barzah, alam penantian sebelum kita masuk ke alam akhirat. Dan awal dari akhirat adalah alam barzah. Lebih sekian live kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurangnya mohon maaf, masih belajar saudara ya, masih belajar bicara, belajar terus belajar. Kita punya kemampuan di bidang tarik suara ataupun qiraatul Quran, terus kembangkan minat kita ya, terus belajar, dan yakin Allah akan membimbing kita ya ke arah peningkatan ke depannya. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal kita rajin berdoa dan berusaha maksimal. Itu kunci sukses. Berdoa dan berusaha maksimal itu akan melahirkan suatu kesuksesan di masa mendatang. Rupanya sekian live kami. Sampai jumpa di live berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut dengan surah Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناشبة تشلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا hisabahum. Disunatkan selesai membaca ayat terakhir surah Al-Ghasyiyah, thumma inna alaina hisabahum, disunahkan kita meminta kepada Allah, Rabbi hasibni hisabai yasira. Rabbi nun pangeran abdi, hasibni hisab kami, perhitungkan kami, hisabai yasiro, dengan perhitungan yang mudah, ya, dengan hisab yang mudah. Itu kan doa ya. Jadi seluruh amal kita di alam dunia ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya hasibu qabla an tuhasabu, hisab diri kalian sebelum Allah menghisabnya. Nah, jadi di sini pentingnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh yang telah kita laksanakan dalam perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan untuk bertobat sebelum ajal menjemput, ya. Jangan sampai terlambat. Allah mah lautan pangampura, walaupun manusia dosanya sebesar buih di lautan, sebesar gunung, ya. Allah mah lautan pangampura, ya. Masa kita rajin dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Itulah Maha Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Nah, itu kan wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rupanya live kami sekian. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim.
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya masih ditemani dengan burung. Burungnya belum tidur kalau misalkan belum dimatiin lampunya. Nobar dulu sebentar. Nobar burung ajaib. Kenapa gak bisa diajam ya? Sinyalnya mungkin kurang. Gak bisa dijom ya. Kenapa ya? Sinyal ya mungkin. Ya sinyal.
Burungnya gak mau keluar saudara ya. Sudah pengen tidur dia. Ini burung kalau belum dimatiin lampunya sampai pagi pun gak bakalan tidur ini. Jadi harus dimatiin lampunya ini. Ini burung yang dibukakan pintunya tidak akan pernah kabur saudara ya. Ya, rupanya live kami cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah besok kita berjumpa kembali ya, insya Allah. Selamat beristirahat. Jangan lupa untuk berdoa sebelum kita mengenyam bulu mata ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismika amus. Insya Allah kita akan menemukan mimpi yang indah. Semoga kita dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Besok kita kembali berjumpa insya Allah ya. Pengen mimpi indah, berdoa kepada Allah sebelum tidur, zikir terus, baca sholawat sampai kita tertidur. Insya Allah Allah akan memberikan mimpi yang indah kepada kita yang sesuai harapan tentunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semoga Anda semua sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, jauh dari balainya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala pagi, siang, sore, dan malam.